di perlawanan-perlawanan yang menggunakan sanepo-sanepo pada saat itu. Tentunya juga mungkin saja karena tingkat kecerdasan orang-orang dulu juga masih belum mumpuni dengan adanya sanepo-sanepo yang melalui budaya-budaya seperti yang disampaikan tadi kaitannya dengan perlawanan melalui budaya reog, ya, barongan, ya, barongan. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita di kota Surabaya, karena tadi ada salah satu pemirsa kita yang meminta tolong untuk melakukan ritual penyempurnaan sukma untuk ibunya yang sudah meninggal dunia. Nah, setelah kita di kota Surabaya, kita ketemu teman sesama pejuang kebangkitan Nusantara, pejuang bagaimana budaya dan peradaban Jawa itu kembali mendunia, kembali jaya, tidak lagi jadi tidak bangsa lain. Nah, para pemirsa, kalau kita baca di medsos, kita cermati, ini ada beberapa, saya katakan beberapa, karena tidak semua sebenarnya. Ada beberapa orang agamis itu seolah merasa mereka merasa kalau para teman-teman penggiat budaya Jawa, budaya Nusantara ini seolah-olah memusuhi agama. Mereka merasa terdolimi, mereka merasa diserang, mereka merasa tersakiti dari perilaku, sikap maupun kata-kata dari teman-teman penggiat budaya. Ini tentunya perlu kita klarifikasi. Apakah benar teman-teman para penggiat budaya Nusantara ini memusuhi agama? Kenapa kok mereka merasa terdolimi? Kalau istilah kerennya apa, Mas Budi? Flying victim. Merasa terdolimi, merasa tersakiti. Nah, kita mumpung penggiat budaya Nusantara, kita ingin ngobrol-ngobrol dari, karena banyak juga di antara kita para penggiat budaya Jawa sendiri ini malah mengendorkan semangat. Mereka mengatakan, loh, karakter Jawa nggak seperti itu, kok suka menyerang orang lain, menjelek-jelekan agama lain. Seharusnya kita ini selalu bisa berdamai dengan siapapun. Padahal tentunya kata Bung Karno, kita memang cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Saya lihat teman-teman ini lebih cinta kemerdekaan, mereka berjuang. Padahal kalau kita lihat di fakta di lapangan, ini malah kaum agamis itulah yang sering memusuhi kita, menghancurkan kita, musuh budaya kita, budaya leluhur. Ya, kita lihat aja di fakta di lapangan bagaimana orang-orang agamis itu tidak mempedulikan dengan orang, yang mereka cenderung misalnya orang Jawa ngarani sak kepenak iki, bukan sak kepenak. Padahal seharusnya hidup kita bermasyarakat ini harusnya sak kepenak, bukan sak kepenak itu. Kata sak kepenak bermakna apa? Ya kepenak diri kita, kepenak orang lain. Tapi kalau sak kepenak dewe itu cenderung egois.
Kalau penyakit medis namanya NPD. Kita ngobrol-ngobrol, kita kumpul di sini. Saya minta tanggapan nih, mulai dari Pak Jamal Seger dulu. Kenapa kok selama ini orang-orang agamis itu cenderung playing victim, merasa kita tuh memusuhi mereka? Padahal ini bagaimana nih Pak Jamal Seger? Iya. Iya. Rayu. Nggih Mas Rimo ingkang sampun rawuh dumugi Surabaya. Mugi ndadosaken remenipun penggalih para kadang sedaya ingkang sampun mirsani ugi mirengke babagan YouTube Reksa Raket Prasaja. Nah ini pertanyaan yang abot sanggane kalau dijawab. Kenapa ada dakwaan kalau orang Jawa itu memusuhi salah satu agama yang ada di kita ini? Sudah barang tentu kita pilah dulu. Memang tidak semua agama memusuhi kita. Hanya satu yang dianggap paling gede, merasa paling gede, merasa paling kuasa, merasa paling ini dan sebagainya paling. Kenapa sampai seperti itu? Sebetulnya sejatinya wong Jawa ini orang duwe pikiran sing seperti itu. Orang duwe pikiran mungsuhi dulure sing kae ndak. Sama sekali tidak. Ya mergo saking oleh ngempet, saking nemene ngempete, nganti sekarang itu lagi diwedarke. Salah satunya adalah kalau yang bersangkutan tidak melakukan istilahnya kalau bahasa Indonesia penyerangan lebih dulu. Wong Jawa iki orang duwe ini rasa kesro, pengen kesro karo dulure liyane ya ora Mas. Itu karakter orang Jawa. Jadi karakter orang Jawa itu selalu ngugumi babakan unggah-ungguh, babakan ngajeni marang liyan. Makanya prinsip ajaran Jawa itu adalah yen kowe tresno marang wong liya, wong dirimu dhewe, ya kowe iso kudu tresnani marang liyan. Itu nah, itu yang ada yang diugemi oleh orang Jawa. Ning ya mergo saking ngempet sing ora kuat ditahan semono wene. Sing saungkure kira-kira wis 500 tahun ya. Saungkure Kanjeng Sinuwun Kerajaan Majapahit dihancurke nganti sprene iki ajane wis ngempet. Ning ya mergo kepeksan saiki dengan kebangkitan itu ndak bisa diselai dan juga ndak bisa dicegah. Itu mergo kira-kira munggo wong udun ngono jebrot. Itu menurut aku ngono Mas. Jadi ora iso diempet ya wah iki wis wayahe. Sudah waktunya. Orang-orang ajaran itu yang memusuhi kita. Iya. Tidak ada satupun ajaran apapun di Jawa ini dengan bermacam-macam aliran apapun orang duwe sirik marang liyan. Ya. Ajaran Jawa hitungane ora sithik. Ning ora tahu ngilakani siji-sijine. Ora tahu sirik marang sapa wae. Ya mergo saiki kejaba mergo liya-liyane mergo masya senajan beda-beda ning saiki sayek saekapraya padha bersatu. Mulane saiki munculnya dengan kebangkitan kebudayaan Jawa. Dengan digaungkan dengan munculnya pembangunan 1000 candi di Nusantara. Ini adalah menunjukkan indikasi bahwa wong Jawa itu ora kena disembranakne. Jadi sawise ngempet suwe iki wong Jawa asline ora kena disembranakne. Jadi itu yang menurut saya seperti itu. Bukan berarti orang Jawa musuhi wong liya ora. Ya mergo saking nemene oleh nguyo-nguyo. Nah, kane ngoyo oleh nguyo-nguyo. Wong Jawa dadi saiki wis udun mulai jebrot. Jadi sapa wae kang mungkin bisa mirsani YouTube-nya Mas Rimo ini tentunya juga harus dipahami bahwa
kadang-kadang Jawa orang duweni rasa memusuhi siapapun. Yen kowe tresno marang aku, ya kowe kudu tresnani wong Jawa juga tresnani wong liya. Konsep Jawanya seperti itu. Nyeneng keliyane. Iya. Nah, nek kanggone Mas Puji, Amomayu hayuning bawana. Matur nuwun Mas. Enggak. Nah, para pemirsa tadi Pak Jamal Seger ada menyebut kata syirik. Ini harus saya perjelas. Syirik dalam kasanah sastra Jawa itu artinya iri dengki. Ini syirik dalam arti sastra Jawa, bukan syirik dalam artian bahasa agama. Kalau syirik dalam bahasa agama itu kan menduakan Tuhan, itu syirik. Dan manusianya al-musyrikun. Perilakunya syirik, manusianya al-musyrikun. Itu berbeda dengan kata syirik yang dimaksud oleh Pak Jamal Seger. Nah, tadi dari Pak Jamal Seger menceritakan bahwasanya kita terlebih dahulu diserang. Kita terlebih dahulu dihancurkan, dimusuhi sejak 500 tahun yang lalu. Nah, tentunya berbeda pandangan dengan penggiat budaya, pejuang budaya Nusantara yang selama ini kalau saya cermati betul-betul vulgar, duduki, menunjukkan ya hitam, ya merah, ya merah. Dan saya menilai juga bukan menyerang, cuman beliaunya ini menunjukkan kepada kita semua, pada publik, ini loh merah. Ajaran agama ini loh hitam, ajaran agama ini loh hitam, kuning. Nah, kalau kita mengatakan yang merah tetap merah, yang hitam kita sebut hitam, apa itu menjelekkan? Tentunya menunjukkan sebuah fakta. Nah, ini beliau adalah Mas Puji Harjanto. Silakan Mas Puji Harjanto yang mau disampaikan. Rahayu. Rahayu. Jadi kalau tentang agama, penyerangan, penistaan, segala macam. Jika kita memberikan fakta, ini loh faktanya. Nah, mesti dikatakan bahwa ini penistaan, penyerangan. Nah, tidak. Dan bagi orang Jawa pun itu, khususnya saya sendiri, saya menyikapi agama itu bukan tentang kelompok religius ini, kelompok ini. Karena agama sendiri bagi orang Jawa. Makanya prinsip orang Jawa tidak pernah menyerang agama. Saya pun tidak pernah menyerang agama. Yang saya lakukan adalah laku dan lakunya. Karena agama ini bukan tentang kelompok, tapi tentang laku. Karena kata agama sendiri adalah perilaku untuk membuat damai, tentram, rahayu. Makanya tidak, gama, kacau, buruk. Nah, artinya sesuatu yang tidak membuat kacau, berarti Anda beragama. Ketika Anda mengaku beragama tapi membuat kacau, saya anggap Anda tidak beragama bagi orang Jawa. Makanya saya lakukan adalah apa yang kamu lakukan. Yang saya cermati, yang bukan agama, tapi apa yang kamu lakukan. Ketika kalian melakukan penghinaan terhadap tradisi, budaya, moral, spiritual masyarakat Jawa, ya tak jelaskan. Kamu tidak baik begini. Artinya bukan tentang agamanya. Ya memang tentang agama, tapi tentang laku dan laku. Karena agama sendiri tentang laku dan laku. Bagi orang Jawa itu, tidak peduli kamu kelompok mana, atau kamu individu jenis apa, ras apa, selama kamu melakukan sesuatu yang baik, membuat damai rahayu alam semesta, kamu adalah orang beragama. Walaupun di KTP tidak disebutkan agama, kamu adalah orang beragama. Tapi sebaliknya, KTP sebutkan agama, 5 kamu sebut, ditulis semuanya. Tapi kalau perilakunya membuat kacau, berarti Anda tidak beragama. Karena agama artinya tidak kacau. Kalau sebaliknya berarti Anda akan beragama. Itu bagi orang Jawa. Kalau di Jawa, nah ajaran Jawa itu satu. Dasar ajaran Jawa welas asih tanpa wates lan alasan. Jangankan terhadap sesama manusia, makhluk lain pun wajib kita melakukan welas asih. Nah, makanya welas asih itu diwujudkan dalam bentuk ritual, perilaku sehari-hari. Contohnya ini rupa, bunga. Ini adalah wujud welas asih. Ini adalah simbol dari rasa batin saya menghormati yang ada di sini. Menghormati bapak-bapak semua datang ke rumah saya ini loh. Bentuk welas asih saya. Dengan wangi-wangian. Kenapa harus dupa minyak loh? Dengan seperti minyak wangi pun nggak masalah. Kalau minyak wangi untuk tubuh kita menghormati diri sendiri. Kalau dupa asap ini untuk menghormati alam semesta dan sekitarnya. Termasuk bunga. Ini adalah wujud. Dan itu pun disepakati secara internasional bahwa bunga adalah simbol cinta kasih.
Cinta kasih itu ajaran Jawa belas kasih tanpa batas dan alasan. Makanya di Jawa itu jangan manusia pohon itu dihormati, pohon besar itu disarungi atau dikasih sesaji, bukan memberi makan pohon atau menyembah pohon, bukan. Saya mewujudkan rasa cinta saya, penghormatan saya kepada pohon besar ini yang telah berjasa kepada lingkungan, berikan oksigen, menjaga air. Ya, terima jadi kasih. tuh. Jadi tidak ada penyerangan bagi kami, jadi hanya menjelaskan bahwa kami tidak punya musuh. Karena dasarnya welas saya tanpa batas dan alasan. Terima kasih Mas Puji Harjanto. Nah, para pemirsa, berkali-kali kita sampaikan bahwasanya pengertian agama itu ada dua ya. Nah, yang disampaikan Mas Puji Harjanto merupakan perspektif umum yang dipakai oleh Habibie. Itu tidak, agama itu kacau. Agama berarti tidak kacau. Yang diharapkan siapapun orang beragama hidupnya lebih beradab, tidak kacau. Tetapi kalau dari sastra Jawa berbeda malah. Dalam sastra Jawa, itu tidak, agama itu aturan. Orang ya maksudnya beragama itu masih tidak tahu aturan, tidak beradab. Dalam sastra Jawa tidak ditemukan kata agama, adanya agama, negara Kertagama, asmara agama. Jadi agama itu aturan. Kalau agama berarti tidak beraturan atau tidak beradab. Dan fakta sekarang lebih cenderung orang beragama orang yang tidak beradab. Dengan menyebut Tuhan, dia menghancurkan rumah ibadah agama lain. Dengan menyebut Tuhan, dia membunuh orang lain. Dengan menyebut Tuhan, dia korupsi. Pejabat yang disumpah itu kan menyebut agama, toh. Dia malah menghancurkan bangsaan sendiri. Sehingga ternyata perspektif sastra Jawa lebih mengenal orang beragama, orang yang tidak beradab, orang yang tidak tahu aturan. Ini makna agama. Nah, para pemirsa, ini supaya lebih gayeng, di sebelah kanan saya kan ada sesepuh Pak Pandu Sutresno memberi kode tidak berkenan. Nah, karena tidak berkenan, saya ingin yang muda. Ini kebetulan saudara kita dari Bali, di Wayan Lanus. Nah, ini bagaimana tanggapan di Wayan Lanus tentang adanya anggapan orang agamis tertentu terutama ya, ini merasa disakiti, merasa didolimi, merasa dimusuhi ya. Padahal faktanya mereka itulah yang seringkali memusuhi agama lain yang merasa minoritas. Padahal fakta di lapangan ini tidak ada agama mayoritas. Kalau kita lihat data sensus penduduk pada pemerintah Hindia Belanda tahun 1940, umat Islam di Indonesia ini cuma 20%. Dan saat ini pun umat Islam yang benar-benar umat Islam ini cuma 26,5%. Yang mayoritas malah apa? Agama KTP. Tetapi mereka merasa besar, terus akhirnya merasa dikit-dikit tersakiti, terdolimi. Padahal di sisi lain mereka sering mengganggu agama lain yang dirasa minoritas. Ini pernah saya baca media ini, Mojokerto yang merupakan pusatnya peninggalan kerajaan Majapahit mau mendirikan pura aja kesulitan loh. Ini kan aneh gitu. Mereka merasa tersakiti, terdolimi, malah dia tanpa sadar, tanpa mereka sadari, mereka malah mendolimi umat lain. Masa mau berdoa aja dilarang, mau mendirikan pura aja dilarang. Sementara mereka mengganggu orang lain hampir setiap saat, minimal 5 kali sehari ganggu orang lain. Ini kan aneh, lucu gitu. Nah, ini kita minta tanggapannya nih di Wayan Lanus, silakan. Om Swastiastu, Rahayu. Terima kasih Mas Trimo dengan Raket Prasojo. Raket Prasaja TV. Raket Prasaja TV. Suatu kehormatan ini kita bisa berkumpul. Ini baru pertama kali juga saya ini. Kemarin sudah dapat produknya. Jadi Nah, menurut pengalaman saya di Jawa itu mulai dari tahun
95. 94 ini 95 masuk Surabaya. Dari awal-awal memang benar tadi apa yang disampaikan Pak Trimo. Dulu awal-awal saya itu sering ke daerah bawahnya Jolotundo itu. Ada kebetulan seorang teman di sana, orang apa namanya Pak Triwibowo, orang Jawa. Jadi dulu masih ada di pengurusnya PPLH itu Pak Suryo namanya. Pak Suryo itu dokter hewan, apa? Beliau itu ini apa namanya? Penggiat budaya juga lebih aktif di bidang ini apa? Lingkungan, aktivis lingkungan. Jadi ketika itu kita mau bikin apa? Bukan pura sebetulnya, tempat untuk berkumpul gitu. Tempat untuk berkumpul para apa penggiat budaya gitu kan, yang penggiat budaya nanti berkaitan dengan lingkungan, karena Pak Suryo ini almarhum sudah meninggal, adalah merupakan ini apa namanya aktivis lingkungan yang dulu apa pengelola di PPLH. Itu sangat ditentang sama ininya, sama apa namanya Pak Lurahnya. Jadi tidak boleh ada sini. Akhirnya ya sempat kita bangun ya tidak pernah kita ini, karena setiap kali kita mau apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan itu ya sepertinya bagaimana gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu di era sekarang ini baru berapa tahun kemarin akhirnya Pak Tri sendiri di lahannya sendiri beliau itu mendirikan sebuah ini dulunya itu punden apa Punden Mbah Gemi, didirikan sebuah Mbah Gemi ya, Mbah Gemi pundennya. Dibangun sebuah apa seperti Padmasana gitu apa? Iya, Padmasana untuk ini apa? Ya itu sempat di ini juga, bahkan yang menentang dari ini apa dari lembaga keagamaan bukan keagamaan kita yang malah juga karena menentang, karena alasannya khawatir nanti kalau terjadi ini apa namanya terjadi keributan. Tapi dengan keyakinan beliau apa Pak Tri itu diain dulu ini kan lahan-lahan saya sendiri. Ini lahan-lahan sendiri, ini dulu juga bekas punden gitu. Ya punden ini itu satu-satunya sekarang yang masih mau apa jadi melestarikan punden-punden itu gitu. Kalau saya baca di media sampai detik ini kan daerah Mojokerto khususnya Trowulan ini mau mendirikan pura aja kan masih dilarang. Tapi kabar terakhir ini mulai dari pemerintah itu mulai cair, membolehkan, sehingga saat ini sedang dirancang dibangun pura di sana. Mudah-mudahan sukses ini teman-teman ini. Lanjut. Patung Bunda sempat hilang ya. Ya dulu ini apa jadi patung Ganesha. Patung Ganesha-nya hilang. Sawah. Ya memang ini ya kalau pura itu kan sebenarnya di Jawa ini ada beberapa tempat mungkin tidak disebut pura karena kalau pura itu selalu nanti ada hubungannya dengan ini apa PADI PADI organisasi apa Pariwisata Hindu Dharma Indonesia. Nah itu kalau dibentuk pura nanti itu akan selalu ada apa namanya ritualnya. Jadi ritualnya nanti mengikuti apa kalau di ini namanya apa piodalan gitu kan. Nah, piodalan itu kan kalau di ini bisa ngambilnya 6 bulan sekali, 6 bulan yang apa perpaduan antara hari itu kan hari 7 ya. Hari sama pasaran itu, hari sama pasaran dan pawukon. Nah, itu kan jadi ini apa jadi 1 bulannya jadi berapa? 35 ya? 7 kali 5, 35 deh. 35 tambah pawukon jadi. Beli wayan lanus. Ada lagi yang disampaikan? Jadi menurut saya pengalaman saya pribadi ya memang kan Bali itu ya sebenarnya mungkin asalnya dari Jawa. Jadi ada sebagian yang memang dia Bali asli, termasuk di daerah saya itu Bali Aga itu kan. Bali Aga, Bali asli yang Bali yang asli dari Bali Mula gitu yang Bali Mula itu kan.
Tetapi sebagian besarnya sebetulnya datangnya dari Majapahit. Dari Terima Majapahit. kasih. Nah, cuman apa namanya, yang kadang saya merasa agak sedikit ini begini. Jadi ketika saya itu misalnya melakukan ritual-ritual ini bagi masyarakat di lingkungan sekitar saya, mereka itu sepertinya aneh gitu kan, asing gitu. Padahal sebenarnya kan ini leluhur kita gitu, dari leluhur kita. Terima kasih. Namun demikian saya cukup berbangga hati dan semakin menguatkan ini saya setelah bertemu dengan rekan-rekan seperti Romo Puji, Pak Seger, termasuk Mas Trimo, Pak Tris. Jadi cukup membangkitkan semangat saya untuk ini, semakin menguatkan keyakinan bahwa bahwa leluhur kita itu memang entitas-entitas yang luar biasa gitu. Terima kasih. Terima kasih di Bayan Lanus. Para pemirsa, ketika bicara tentang keyakinan orang Bali yang asli, ya memang adalah keyakinan Nusantara. Ada yang mengatakan itu dari Jawa. Karena salah satu ciri khas ajaran leluhur itu tidak punya rumah ibadah. Tetapi ajaran leluhur kita adalah memiliki tempat sembahyang. Tempat sembahyang dengan rumah ibadah itu beda. Sementara kalau ajaran Bali yang asli ini kan Gama Tirta, yang dulu turun-temurun dari Empu Kuturan. Itu tempat sembahyang. Kalau tempat itu tidak punya atap. Perbedaannya di situ. Kalau Bali kan kuil, kalau India kan kuil. Kuil itu rumah ibadah. Ada atapnya. Nah, para pemirsa, ajaran Bali Gama Tirta adalah ajaran Jawa. Dan berkali-kali kita sampaikan pada masa Majapahit, itu bukan kerajaan Hindu, bukan kerajaan Buddha, tetapi kerajaan Majapahit, Singasari, Kahuripan, Mataram dan Kamulan. Keyakinan leluhur kita dulu juga bukan Kapitaya, tetapi ajaran Jawa Gama Budi Siwa. Siwa dalam sastra Jawa kuno artinya angkasa. Buddha, tulisannya biasa BUDA, bukan BUDDA. Buddha artinya Ibu Pertiwi. Itu adalah ajaran Ibu Pertiwi Pokwakoso Linggayoni. Tapi kalau orang bicara Buddha, BUDDA, ini pasti akan bicara Siddhartha Gautama. Ini banyak orang yang kadang-kadang tidak mampu membedakan dan menjadi rancun. Nah, Pak pemirsa, ketika tadi bicara Pak Jamal Seger, bicara tentang sejarah, bagaimana sejak kehancuran Majapahit, orang-orang ajaran Dayo, misionaris ajaran Dayo, ajaran Arab, yang dibackingi oleh Kekhalifahan Ottoman Turki, itu menghancurkan kita dalam segala lini. Ketika mereka menyerang kita dengan pasukan, mereka mengirimkan pasukan, digambarkan di dalam berbagai literasi itu dikatakan 40.000 kakak. Berarti apa? Kalau kakak itu kan suami, istri, anak dua. Kalau 40.000 kakak, berarti totalnya berapa? 40 kali 4, 160.000 pasukan. Mereka selalu kalah. Kenapa? Karena ketika Kekhalifahan Ottoman Turki mengirimkan pasukan, ya tentunya akan berhadapan dengan pasukan Majapahit. Akhirnya, karena pada waktu itu kekuasaan besar dunia waktu itu kan cuma dua setelah kehancuran Mongol, Kekhalifahan Ottoman Turki dan Majapahit. Mereka menyerang dengan pasukan, mereka kalah. Karena kalah persenjataan. Dalam berbagai literasi dikatakan meriamnya Majapahit, meriam Cetbel ini memiliki kekuatan itu 5 kali. Karena termasuk menjadi meriam modern saat ini. Sementara meriamnya Ottoman Turki, meriamnya Eropa itu masih sistem lantak. Kan dulu itu mulai lantak. Sehingga juar gitu terus diogrok-ogrok gitu. Sementara Cetbel enggak.
sudah termasuk meriam modern, sehingga mereka tidak mampu mengalahkan Majapahit. Akhirnya mereka mengirimkan misionaris berkedok agama. Setelah itu mereka mengarang cerita tentang Syekh Subakir. Tanah Jawa itu tanah angker, hutan belantara gong liwang liwuk. Siapa yang datang pasti mati. Sampai katanya ditumbali Syekh Subakir. Cerita ini kan cerita halu, cerita delusi, cerita yang menghancurkan mindset kita. Kenapa? Karena Syekh Subakir itu dikirimkan oleh Kekhalifahan Ottoman Turki abad ke-14. Sementara sebelum abad ke-14 kita sudah memiliki kerajaan besar. Jadi Syekh Subakir itu dikirimkan, ya, tidak hanya Syekh Subakir, misionaris agama yang dikirim oleh Kekhalifahan Turki. Ini awalnya dari abad ke-14, tahun 1300 sekian. Ini ditengarai adanya makam ciri khas Arab pertama di Gresik. Mereka dululah yang memusuhi kita. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Jamal Seger. Nah, kalau kita lihat dari berbagai perjalanan sejarah, orang Jawa melakukan perlawanan itu sudah lama, Pak. Apa itu buktinya? Munculnya cerita tentang Reok Ponorogo. Reok Ponorogo itu menggambarkan perlawanan orang Jawa, loh, Pak. Bagaimana waktu itu Adipati Ponorogo, Adipati Wengker ini menyindir raja. Wong raja besar, digambarkan harimau, raja hutan. Kok begitu mudahnya dikendalikan oleh burung merah, wanita cantik. Ini kan perlawanan. Nah, orang Jawa itu kan ketika melakukan perlawanan kan dengan simbolik-simbolik. Ini perlawanan. Ini awal Majapahit hancur, sudah ada perlawanan. Jadi leluhur kita sudah sadar kalau kita mau dijajah gitu. Terus ada lagi perlawanan dalam bentuk sastra. Barangkali para pemirsa dan Pak Seger pernah baca itu bagaimana tentang apa? Serat Darmo Gandul, Serat Gatoloco. Ini kan perlawanan. Terus lagi ada perlawanan dari Amangkurat I. Amangkurat I tuh nampaknya paham betul kalau orang-orang agamis ini akan memperbudak bangsanya. Sehingga dalam catatan sejarah Amangkurat I ini membunuh kaum agamis itu 3.000 orang agamis dibunuh. Sampai akhirnya dianggap paling kejam, raja paling kejam. Padahal menurut saya raja ini benar. Dia sadar betul kalau agamis itu candu yang akan menghancurkan dan memperbudak bangsa kita. Akhirnya Amangkurat I merasa kalah, terus dia lari mau minta bantuan Belanda. Kenapa? Karena kalau penjajahan fisik ini orang cepat sadar. Nyatanya kita dijajah secara fisik itu nggak ada 100 tahun loh kalau kita bicara sejarah. Karena setelah Perang Dunia Pertama, VOC itu bangkrut, ya. Kan kita baru dijajah. Yang jajah pertama kita kan Inggris. Nggak ada 100 tahun loh kita dijajah secara fisik. Tapi kalau dijajah secara fisikis, loh, sampai detik ini loh kita ini mental terjajah gitu. Nah, sehingga tadi yang mengangkat pembicaraan kalau bangsa kita itu terlebih dulu diserang dan saking ngempetnya ya, sekarang ini seolah-olah wis gak kuat ngempet ya, udun jeblok. Nah, ini gimana nih Pak Jamal Seger ini? Ini Mas Imo dari TV Rakyat Prasojo, juga para pemirsa yang mengikuti jejak kita sebagai orang Jawa yang sedang bangkit. Tentunya juga tidak akan lupa dari sejarah-sejarah masa lalu di perlawanan-perlawanan yang menggunakan sanepo-sanepo pada saat itu. Tentunya juga mungkin saja karena tingkat kecerdasan orang-orang dulu juga masih belum mumpuni dengan adanya sanepo-sanepo yang melalui budaya-budaya seperti
yang disampaikan tadi kaitannya dengan perlawanan melalui budaya reog, ya, barongan, ya, barongan. Nampaknya generasi kita tidak paham. Tidak paham. Kalau itu sudah perlawanan. Iya. Nah, tidak paham. Ketidakpahaman generasi muda ini karena memang disengaja. Kita dibuat bodoh. Iya. Suatu contoh, banyak sejarah-sejarah yang sudah mengalami pemelintiran. Pemelintiran selatan, termasuk apa yang pernah saya baca dari Kyai Haji Agus Myoto, almarhum. Banyak penyimpangan-penyimpangan sejarah yang memang sengaja dipilih. Namanya Agus Myoto kayaknya seperti membela orang Jawa. Tapi setelah saya sinyalir indikasinya justru menjatuhkan orang Jawa itu sendiri. Yang mencuatkan kata kapitayan kan beliau. Nah, itu yang menurut saya seperti itu. Padahal apa yang kita akui adalah Siwa Buddha, bukan BUDDA, BUDA, ya, Bumi Pertiwi. Ya. Sedangkan kalau saya baca dan indikasi Agus Myoto ini bukan mengangkat Jawa, tapi justru jelurung nih Jawa. Ini banyak generasi kita atau mungkin orang-orang yang seumuran dengan saya tidak paham tentang itu, Mas Trimo. Jadi kalau ini tidak segera diedarkan ke semua orang yang mungkin melalui TV Raket Prasojo ini supaya paham bahwa apapun yang sudah dicanangkan oleh teman-teman penggiat budaya yang berkaitan dengan kebangkitan kebudayaan Jawa, khususnya dan umumnya pada Nusantara. Saya tidak berpikir ras, tapi nampaknya di Jawa adalah paling gedor diserbu. Itu loh. Itu yang menurut saya seperti itu. Saya tidak akan berkata demikian kalau mereka tidak memulai. Ngaten loh. Selama ini kita orang Jawa kan tidak pernah memusuhi beliau. Selalu diam dan diam bukan berarti tidak bisa menjawab. Gitu. Jadi bangsane wong Jawa ini selalu dikoyo-koyo, dianiaya, dilecehkan, dimarginalkan, dikambing hitamkan. Selama ini diam. Diam bukan berarti mungkin orang mengatakan bahwa diam pancen-pancen ngono. Bukan seperti itu. Tapi karena orang Jawa masih memahami, masih mengungkumi, wujudkan rasa aman lan damai. Ojo nganti kisru marang sak podo-podo, itu aja. Tapi bukan berarti tidak bisa menjawab berarti godoh, bukan. Itu yang mungkin mereka salah mengira. Dianggap wong Jawa ora iso jawab, dianggap bodoh. Tapi sebetulnya mempertahankan bagaimana tidak terjadi kekisruan di antara kita senusantara ini. Saya kira seperti itu. Jadi mohon kiranya pemelintiran sejarah ini segera dikembalikan seperti sejarah-sejarah primernya gitu nggih. Banyak sejarah-sejarah yang ditulis kendernya ini sudah melalui pemelintiran, pengulangan yang selalu ditambah-tambahi yang justru menguntungkan mereka-mereka yang datang tidak diundang. Saya kira kok itu Mas. Matur nuwun, monggo. Terima kasih Pak Jamal. Jadi sesuatu yang tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kalau seandainya mereka yang datang tidak menyerang duluan, tentunya ya kita welcome pada tamu ya. Nah, ini yang nampaknya tidak disadari. Di sisi lain, bangsa ini memang dibuat bodoh. Kenapa dibuat bodoh dengan dogma? Karena ketika orang mabuk dogma, ketika suatu bangsa itu mabuk dogma, itu nalarsianya masih lemah. Nah, setelah kita lihat flashback ke belakang sejarah, ternyata orang jatuh melakukan perlawanan juga sudah lama. Ya, yang kita harapkan saat ini perlawanan kita berhasil. Seiring dengan berjalannya Jongko satu tahun, yen wis 500 tahun bakal sun Bali Nusa Jawa. Sausé 500 tahun bakal sun Bali Jawa ini. Jawa di sini memang bukan bicara ras, Jawa juga bukan bicara teritorial. Kalau kita bicara ras, ini di Wayan Landus orang Bali,
bicara territorial beliau juga Pulau Bali gitu. Tetapi Jawa adalah value. Sebenarnya yang diserang oleh ajaran Dayu itu tidak cuma Jawa. Ketika saya pergi ke Batak, saya pergi ke Dayak, mereka juga diserang. Cuman yang menyerang ada perbedaan, tapi 11-12 sama-sama dari sono. Dari apa? Dari gurun sana. 11-12 itu. Nak dulu. Ya. Batak sekarang banyak yang sudah bilang Bataknya loh. Sama, mereka juga diserang. Dengan hilangnya Pariamannya. Ya. Bahkan kalau kita bicara tentang suku lain, ini lebih parah malah. Saat ini kita masih kadang-kadang kesulitan loh mencari. Sehingga ketika saya mencoba keliling Nusantara, jadi tahun 2010, kita tuh membuat tim Pak Seger, buat tim keliling Nusantara untuk membuka portal alam. Waktu itu ketika saya dapat tugas itu ya sempat kaget. Ini biaya dari mana? Cuman saya berpikir kalau ini memang perintahnya alam, perintahnya leluhur, tentunya alam akan mencukupi kebutuhan kami. Dan itu ternyata benar. Kita sudah membuka portal alam itu kurang lebih 200-an lebih keliling Nusantara. Dan Nusantara nggak cuma Indonesia, termasuk di Kamboja, Thailand, Filipina, Nusantara. Apa dampaknya ketika portal alam kita buka? Ini membuka mindset cara berpikir masyarakat. Sehingga saat ini pencerahan-pencerahan sudah mulai berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Nah, dari kegagalan-kegagalan lampau, kita harus mampu memetik hikmahnya. Dan saat ini kebangkitan Jawa, bukan kebangkitan suku Jawa loh ya Pak Jamal ya. Kebangkitan Jawa, kebangkitan Nusantara. Ini terdukung oleh kemajuan teknologi. Oleh kemajuan sains dan teknologi. Kenapa? Ada kesamaan. Ketika bicara teknologi, ketika bicara sains, apa enggak? Mereka mengatakan energi itu kekal. Yang tidak kekal adalah materialnya. Orang Jawa, ajaran Jawa bilang apa? Urip iku langgeng. Sing ora langgeng ku ragane. Sains dan teknologi mengatakan buktikan. Buktikan. Orang Jawa bilang apa? Kasunyatan. Realita. Nah, yang perbedaannya adalah yang ketiga. Kalau sains lebih memandang alam itu sebagai objek. Sehingga mereka banyak melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Tapi kalau ajaran Jawa tidak, harus selaras hukum alam, secara teles. Menyesuaikan. Kita harus sinergi. Karena manusia adalah jagat cilik, alam semesta adalah jagat gede. Pergerakan jagat gede akan mempengaruhi pergerakan jagat cilik. Tapi kalau sains enggak, sains lebih cenderung eksploitasi, eksplorasi. Dan sains ini terpengaruh oleh konsep kapitalis dan konsep agamis. Karena saya lihat dari beberapa kitab suci, ya, saya tidak perlu sebut namanya. Di dalam kitab suci mengatakan manusia adalah pemimpin di muka bumi. Karena dia menganggap manusia pemimpin di muka bumi, akhirnya apa? Dia menganggap dirinya adalah subjek, punya kuasa. Alam adalah objek. Sehingga dengan konsep ini, jangankan 100 orang, ini berlima, gegeran. Loh, saya pemimpin, Pak Jamal harus nurut saya. Mas Puji harus nurut saya pemimpin. Nah, begitu juga dengan Pak Jamal, nggak bisa Mas Sutrimo, saya yang pemimpin. Nah, itulah sebabnya di mana ada ajaran ini, di situ ada konflik. Saya tidak perlu sebut nama, silakan pemirsa renungkan ajaran apa itu. Di kitab sucinya tertulis seperti itu kok. Mereka menganggap manusia adalah pemimpin di muka bumi. Akhirnya terbentuk dualitas subjek dan objek. Kalau dengan konsep itu, nggak usah banyak orang, 5 orang lu bengkerengan. Karena merasa dirinya paling benar, paling pemimpin, yang lain salah. Nah, dengan berkembangnya sains dan teknologi itu membantu Jawa bangkit. Kita selaras. Nah, ini tentunya saya ingin Mas Puji Harjanto
saya cermati tulisan-tulisannya itu mirip kita, bahkan lebih berani dari kita gitu loh. Kalau kita kan kadang-kadang nggak apa misalnya masih kurang sementara Mas Puji ini luar biasa. Ini saya harus banyak belajar ini. ini bagaimana ini Mas Puji Harjanto, silakan. Saya pun juga baru belajar ya, kita sama-sama belajar lah. Ya, itulah intinya kita bertemu, berkumpul, saling mengisi. Jadi kembali ke tema pokok bahasan bahwa benarkah ajaran Jawa itu memusuhi sana atau sana? Ya, terutama penggiatnya. Nah, sebenarnya justru dari sono itu yang memusuhi kita, bahkan melecehkan ajaran leluhur kita secara struktur masif, bahkan ini benar-benar TSM ya kan, terstruktur masif dan sistematis dan masif ya. Bahkan melalui institusi ya. Nah, saya tidak mau yang lalu-lalu yang tidak saya jalani. Saya mau bicara tentang apa yang saya jalani, apa yang saya rasakan. Mungkin semua juga merasakan. Mulai pelajaran SD, SMP itu sangat masif sekali dan sangat dalam pelecehan terhadap tradisi moral spiritual ajaran leluhur kita. Satu titik, bahwa leluhur kita dikatakan tidak mengenal Tuhan. Nah, satu. Kedua, leluhur kita menyembah punden berundak, batu, pohon, dan lain sebagainya. Itu ada di ajaran SD. Dan semua mungkin pernah SD zaman Orde Baru. Saya kan lahir dari Orde Baru, dari presiden kedua sampai presiden sekarang. Ya. Nah, kalau panjenengan sudah SR, malah sudah ada yang Orde Lama juga. Jadi saya tidak mau bicara tentang yang sebelum saya. Jadi ini pengalaman saya, mungkin semua juga mengalami. Itu ajaran SD sudah jelas menyatakan bahwa satu leluhur tidak mengenal Tuhan. Jadi tentunya tidak pernah sembahyang. Kedua, menyembah punden berundak, batu, pohon, dan lain sebagainya. Nah, apa jawaban saya adalah jawaban ini di komunitas diskusi antarumat beragama saya sampaikan. Ya. Justru leluhur kita sebelum ada agama sudah mengenal Tuhan. Kenapa? Sudah ada kata sembahyang, dan itu tertulis di candi, di beberapa candi termasuk di puncak Panulisan. Kata sembahyang itu sudah ada. Nah, yang tertulis saja sudah ada, apalagi yang tidak tertulis. Artinya barang itu sudah ada baru disebut, baru ditulis. Tidak mungkin tidak ada barang baru ada tulisan. Nah, itu artinya leluhur kita sudah sembahyang. Nah, apa yang disembah? Ya hyang. Hyang itu Tuhan. Tuhan, sebutan Tuhan bagi suku Sunda, Bali, Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, kata hyang itu adalah Tuhan. Artinya apa? Leluhur kita sudah mengenal Tuhan. Bahkan menyembah. Bahkan kata menyembah Tuhan itu saya belum temukan sampai sekarang di ajaran sana. Ajaran sana tahunya berdoa. Kan? Berdoa. Mohon maaf, sholawat pun artinya berdoa, mendoakan, tidak menyembah. Leluhur kita justru paling utama menyembah Tuhan, menyembah hyang. Dalam kata sembah hyang tadi, ada kata sembah dan hyang. Nah, terus yang Mas Bimo katakan bahwa leluhur kita tempat ibadah memang tidak ada, tapi tempat pemujaan, tempat sembahyang ada. Bahkan tempat saya ini tempat, makanya namanya Sanggar Pamujan. Artinya apa? Tempat memuja Tuhan, tempat sembahyang. Nah, sembahyangnya orang Jawa justru lebih lengkap. Satu kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengatakan sembah puja dharma setiap pangabekti kalian yang Maha Agung, yang Maha Tunggal. Tuhan satu bagi orang Jawa. Makanya kata yang Maha Tunggal. Siapa bilang orang Jawa menyembah banyak Tuhan? Dewa-dewa itu ibarat malaikat, tapi manifestasi dari Tuhan sendiri. Brahma, Wisnu, Siwa itu hanya penyebutan. Di Jawa Tuhan sebagai pencipta, pangruwat, lan panyampurna. Itu, nah ini untuk artinya menyikapi bahwa
ajaran itu salah. Pelajaran mata pelajaran SD harus dirombak. Nampaknya Mas Puji ini seusia saya, ini pernah ngalami itu. Itu harus dirombak. Ini pernah Pengalaman serupa ya. Lah, kedua, yang lebih parah lagi dikatakan bahwa leluhur kita penyembah batu, penyembah punden perunda, penyembah pohon. Alasannya apa? Karena sembahyang depan pohon, depan batu, punden perunda. Lah, apa bedanya dengan yang lain? Kan gitu. Yang jauh berduyun-duyun hanya Mereka juga sembahyang di hadapan batu. Tapi saya tidak mengatakan mereka menyembah batu, karena saya tidak mau menista orang lain. Tapi sejak ajaran SD mereka menista terus pada kita. Dan inilah saatnya kita melawan. Ya ini perlawanan saya. Ini bukan saya menjelekkan yang salah, tapi ini menjelaskan, ini fakta real. Nah, kalau saya sembahyang depan batu, artinya menyembah batu, kan nggak ada bedanya. Di Sanggar Pamujan ada patung, ada batu. Tapi saya tidak menyembah patung. Banyak teman-teman Pak Wayan Lanus sembahyang. Saya tidak pernah menyebutkan satupun saya menyembah patung ini. Saya hanya menghormati, ini cantik sekali, bagus sekali. Saya menghormati sendiri. Nah, ini pun sampai sedemikian parah, bahkan yang sarjana pun kawan saya ngerasani. Ada dulu kakek saya, termasuk saya kan ada kumpulan ya di Sukodami itu. Apa namanya di Sukodami itu? Nah itu akan sering wayangan segala macam. Nah gambarnya itu Semar, lambang. Artinya kan bangga dia. Semar. Itu apa yang dikatakan? Sarjana S2 ngomong di sana. Oh yang di Sukodami itu Mas Puji. Oh itu penyembah Semar loh. Ya loh. Karena saya tanya, alasanmu apa sih? Loh mana gambarnya Semar. Loh kamu pegang tasbih itu. Ngomong gitu. Lah kamu ada tulisan ini. Saya katakan kau penyembah tulisan itu gimana? Jadi ini adalah bentuk, malah ini fakta real dan saya akan. Nampaknya ini Mas Puji, jadi kelompok mereka itu standar ganda. Kalau mereka dikatakan menyembah batu, dia akan membela diri. Oh enggak, kami enggak menyembah batu, kami menyembah Tuhan A. Gitu. Mereka bercerita bla 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 menurut ayat mereka. Tetapi mereka tidak mau memahami kita atau agama selain mereka itu sebenarnya juga bukan menyembah pohon. Karena ada hakikat yang lain tentang sinergitas alam semesta. Mikrokosmos, makrokosmos, harmonisasi harus terjadi. Mereka standar ganda. Tapi kalau kita bicara awam saja, goblok-goblokan gitu loh Pak Jamal. Ketika orang menyembah batu, apa ya yang mereka dapatkan? Tetapi kalau leluhur kita dan kita menyembah pohon, kita banyak loh dapat. Apa itu? Pohon menghasilkan oksigen. Padahal kita tidak mungkin hidup tanpa oksigen. Air. Kita mendapatkan air. Karena akar pohon adalah merupakan sumber air. Pohon menghasilkan buah. Ini kan terjadi sinergitas harmonisasi mikrokosmos makrokosmos. Ketika leluhur kita, masyarakat kita memberikan sesaji di pohon, di situ ada ekosistem yang berjalan. Sesaji tadi kalau membusuk jadi pupuk yang menghidupi pohon. Sesajen tadi dimakan cacing. Cacing akan membuat oksigen masuk ke tanah. Terjadi ekosistem. Coba lebih canggih mana? Kita harus ngomong goblok-goblokan lah. Coba yang nyembah batu dapat apa? Lu nyembah pohon dapatnya banyak loh. Dapat oksigen, dapat air, dapat buah. Terjadi perputaran ekosistem yang sinergitas. Barangkali para pemirsa nggak pernah membayangkan ketika orang kita melakukan sesajen, ya. Itu sesajennya itu kalau membusuk jelas jadi pupuk. Sesajennya tadi dimakan cacing, itu kan cacing masuk ke tanah, toh. Membuat pori-pori udara di situ. Hebat leluhur kita ini. Cuman kita ini mau nggak berpikir cerdas. Tetapi kalau bangsa kita mabuk dogma, ya nalar sehatnya lemah gitu. Dan saya bisa tambahkan, ini bagus. Jadi, lanjut silakan. Saya mau tanya juga ini soal ke Mas Puji nanti. Dulu, monggo silakan. Nah, ini pengalaman. Ini baru tadi malam. Tetangga meninggal. Dia tadi lewat. Ya. Nah, saya kan Mas beras kuningnya sama dengan uang recehnya sudah ada. Oh, ada Mas Puji ini. Terus atau nyoto. Lu masih kemanfaatnya apa sih? Ya, itu berhubungan.
Langsung tak jelaskan. Satu, bahwa leluhur kita ini bukan hanya menyuruh mereka, tapi ada nilai filosofi dan kegunaan di situ. Yeah. Satu, beras kuning yang kita sebarkan itu, lihat, kamu hidup ini manusia saja atau yang ada burung makan, ya. Mungkin juga ada tikus yang biasa masuk rumah itu ikut di jalan dapat makanan. Terus uangnya untuk apa? Tidak ada yang mubazir. Uangnya bagi yang mau silakan ambil. Makanya anak kecil-kecil itu rebutan memberikan rezeki kepada orang. Nah inilah konsep leluhur kita, ini bukan dengan sesama manusia saja, tapi juga kepada hewan dan alam semesta. Sisa beras yang tidak termakan menjadi pupuk, disapu-sapu ngumpul di tanah. Nah inilah konsep semesta. Makanya leluhur kita ada nama istilahnya Manunggaling Rasa, Jagat Agung dan Jagat Alit. Artinya manunggal kita. Tadi benernya panjenengan katakan lagi bahwa kita ini bukan apa, pemimpin khilafah kita bukan orang paling utama. Semua adalah utusan Tuhan. Bagian dari alam semesta. Bagian dari alam semesta, semesta bagian dari Tuhan. Cuma diutus untuk Hamayu Hayuning Bawono. Bersama-sama kita membuat indah alam sepohon, binatang semuanya. Makanya kita hidupi dan sesaji. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Puji. Jadi Mas Puji mengatakan dengan tadi saya jadi teringat ada salah satu pemirsa kita yang komentar. Katanya kita menafsirkan salah dari ajaran Dayoh. Seharusnya kita misalnya itu bertanya langsung kepada ahlinya ajaran Dayoh. Terus saya melihat tayangan di TV nasional. Ada seorang tokoh agama yang kaliber nasional, dia sarjana S3 komunikasi katanya. Ketika ditanya oleh seorang budayawan, dia nggak mampu itu menjawab dengan logika. Dia isone dalil gitu loh. Padahal kalau si budayawan ini tadi ini udah belajar sebagai orang asli situ Bondo, dia udah belajar agama wis ngelontok gitu loh. Kalau percaya sama dalilnya nggak perlu didalili. Nah, sehingga saya lihat itu tadi, ketika suatu bangsa mabuk dogma, nalar sehatnya lemah kok. Nah, ini saya ingin tanya ke Mas Puji Harjanto dan Bli Wayan Lanus ini. Sebagai contoh, mamanya Mas Puji Harjanto atau Bli Wayan Lanus ini boleh beragama. Kan manusianya, personalnya, individu. Tapi lembaganya kan tidak. Polri-nya kan tidak beragama. Jadi ketika, mohon maaf ini contoh aja, saya nggak tahu pangkatnya beliau. Contohnya umpamanya ini Kompol Puji Harjanto. Ini tidak beragama. Kenapa? Karena Kompol tadi kan menyebutkan lembaga, kesatuan. Ini banyak pejabat kita tidak paham ini loh. Tidak profesional loh. Jadi kalau tadi ini sebagai contoh, Kompol Puji Harjanto tidak beragama. Tetapi kalau Puji Harjanto personal atau Wayan Lanus personal, boleh beragama. Apapun yang dia yakini. Apapun yang dia yakini. Sehingga ketika dia di publik sebagai pejabat publik, dia tidak beragama. Sehingga akhirnya dia harus benar-benar mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, saya lihat akhir saat ini ya, ini banyak pejabat kita yang nggak mampu membedakan itu. Termasuk ketika, mohon maaf, Brigjen Purnawirawan Junius Tobing pergi ke sanggar kami, beliau bercerita menentang Panglima pada waktu itu yang menginginkan untuk masuk ABRI itu dengan hafal kitab suci gitu. Kenapa? Negara kita kan negara Pancasila kok. Tapi karena beliau cuma bintang 1 ya tetap kalah dengan atasannya. Dia akhirnya cuma diam. Tapi secara pribadi beliau nggak sepakat gitu. Karena akan terjadi kerusakan ilmu tata negara. Ada kehancuran ilmu tata negara yang akhirnya menjadikan apa? Pemerintah menjadi banci ketika menghadapi kelompok mereka. Ketika kelompok mereka melakukan berbagai tindakan-tindakan yang tidak sesuai Pancasila. Nah ini saya ingin tanggapannya Mas Puji Harjanto dan nanti Bli Wayan Lanus. Silakan nih. Sebenarnya terkait tugas, kewajiban dan kewenangan. Iya.
ada tatanan leluhur kita, sudah membuat tatanan Yeah. bahwa Brahma, Satria, Waisa, Sudra itu bukan kasta, Yeah. tapi adalah tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Yeah. Maka ketika sebagai Anda diberikan kewenangan sebagai seorang Brahmana, kau menempatkan agama di atas segalanya. Yeah. Ketika Anda dikasih tugas dan kewenangan atau kelompok menjadi Satria, artinya Anda sebagai Satria negara, menempatkan kepentingan negara di atas segalanya, agama nomor sekian. Itu kakek dan saudara saya, saudara-saudaranya mengajarkan begitu. Yeah. Satria itu siapa saja? Semua orang yang mengabdi kepada negara. Artinya apa? Polisi, tentara, pegawai negeri sipil, ataupun PHL yang melayani negara Itu tidak dan pemerintah. Yeah. Itu agama adalah di atas segalanya. Agama nomor sekian. Agama kalau kamu tidak bertugas, Yeah. kamu boleh. Kamu Kalau di konten kami berjudul aparat NKRI tidak beragama. tidak beragama. Tidak beragama. Karena jabatan, pangkat jabatan dengan institusi tidak ada agama. Karena itu negara. Jadi negara. Lah, kemudian ada bukan di bawahnya tapi sampingnya ada Waisa. Apa itu? Pedagang. Urusan pedagang. Yang menempatkan ekonomi di atas segalanya. Ekonomi dirinya, ekonomi kongsinya, dan ekonomi bagi semuanya. Itu kepentingan ekonomi. Ketika kamu bekerja laksanakan tugasmu dan baik. Nah, nanti kamu beragama, kamu sudah selesai, kamu ngomong agama, kamu di rumah. Bukan tempat kerjamu. Jangan dibolak-balik, nanti ketika nggak bayar utang, insya Allah. Nah, agama lagi. Kan malas namakan Tuhan. Kan gitu. Nah, lalu kemudian ada sampingnya lagi, ada petani, nelayan. Itu bukan kelas bawah, itu bagian tugas. Bukan kasta. Menjadi ketika petani, nelayan, kau menampilkan hasil bumi itu, hasil karyamu di atas bagaimana caranya kamu meningkatkan hasil tani, meningkatkan hasil panen, meningkatkan tangkapan di laut, menjaga bumi. Itu tugasnya baik. Nah, kemudian dia pulang sembahyang. Ya harus sembahyang. Sebenarnya orang Jawa itu memang harus sembahyang. Harus menyembah Tuhan. Tapi kalau kamu tidak sembahyang, ya itu urusanmu. Tidak ada dipaksa kamu kalau tidak sembahyang, kamu akan begini. Karena apa tadi? Tuhan itu orang Jawa itu bukan juragan. Karena apa? Tuhan juragan, tapi orang Jawa, Sunda, Bali menyebut Tuhan, bukan Tuhan, bukan apa. Yang artinya sesuatu yang tidak terbayangkan. Penyebutan kata-kata itu hanya pikiran kita, keterbatasan pikiran kita untuk menyebut sesuatu yang tidak terbayangkan tadi. Makanya pernah saya ada di konten ini bahwa orang Sunda itu disebut Tuhanmu siapa? Diam saja. Agama mau apa? Karena dia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata dan tidak mau kualat. Lah kita ini siapa? Melahirkan, menyebut kalau tidak ini bukan Tuhan, kalau tidak nama ini bukan Tuhan, kalau tidak nama B, A bukan Tuhan. Lah kau itu apa nih Tuhan? Apa kamu yang menciptakan dan melahirkan Tuhan? Kalau anak saya tak kasih nama Rizky, kalau orang menyebut lain, oh kita nanya Pak Puji bukan Rizky, atau menyebut loh, itu salah, itu jenenge anakku karena saya istri yang melahirkan. Saya buat anak. Itu saya punya hak dan kewenangan. Oh itu bukan anak saya. Oh itu bukan Tuhan karena tidak percaya melahirkan Tuhan. Jadi itu tentang tadi. Jadi tidak, intinya itu tadi konsep. Terima kasih Mas Puji Harjanto. Nah para pemirsa, jadi kita kembali ke tema tadi. Sebenarnya para teman-teman penggiat budaya Jawa ini tidak memusuhi agama, tetapi mencoba menunjukkan hitam adalah hitam, putih adalah putih. Jadi kita tidak memusuhi agama apapun gitu loh. Jadi mohon maaf bagi umat agama A ini jangan suka baper gitu loh. Seringkali mereka kadang-kadang baper padahal mereka sendiri yang seringkali menzalimi orang lain gitu loh, mengganggu orang lain. Menistakan. Iya. Ditulis lagi dengan bangganya mereka menistakan kita. Bahkan saya lihat mereka menghancurkan, menyerang bangsa ini dengan segala peradabannya udah benar-benar TSM gitu loh. Nah, Mas Puji udah memberi tanggapan. Nah, saya ingin juga tanggapannya Bli Wayan Lahanus ini. Silakan Bli. Terima kasih. Jadi saya
kira ya tanggapan saya mungkin ya sudah hampir sudah terjawab semua. Karena jadi apa yang diajarkan saya semenjak kecil ya, semenjak lahir sampai ini, karena saya besar di Bali ya, seperti apa yang tadi disampaikan Pak Puji ya, yang terkait dengan catur warna itu yang merupakan profesi lah profesi. Namun akhir-akhir ini yang saya rasakan sudah mulai sedikit agak lebih ini, maksudnya kegiatan beragama, masing-masing agama itu sudah mulai terakomodasi lah kira-kira, sudah mulai ada lebih kebebasan, ada lebih leluasa dibanding dengan zaman-zaman dulu masih Orde Baru ya. Agak repot kita dulu. Terima kasih di Pak Yan Lanus ya. Nah, para pemirsa, tadi kita pinjam-pinjam berpanjang lebar, kita menjelaskan bukan kita, bukan teman-teman penggiat budaya Nusantara itu memusuhi agama, tidak. Kalau menurut versinya Pak Jamal Seger, sebenarnya kita yang lebih dulu diserang, kita dihancurkan. Buktinya apa? Saat ini budaya kita hancur oleh ulah mereka. Bahkan saat ini banyak orang Jawa yang sudah hilang Jawanya, banyak orang Batak yang sudah hilang Bataknya. Dan bahkan mohon maaf, saat ini juga orang Bali banyak yang hilang Balinya, loh. Karena yang menyerang kita ini semuanya ajaran Jawa gitu loh, walaupun berbeda warna. Ketika saya coba pelajari dari agama lain, umat agama lain, mohon maaf, saudara-saudara kita yang Muslim, yang senang budaya Jawa juga ada, dengan segala motivasinya. Tetapi yang memusuhi budaya Jawa banyak. Agama Nasrani, Kristen, Katolik yang senang pada budaya Jawa ada, yang memusuhi juga banyak. Di agama Hindu, mohon maaf, ini riwayat Lanus, yang mencintai budaya Jawa ada, budaya leluhur ya, budaya Nusantara. Tetapi yang mencintai ada, yang memusuhi ada. Banyak umat-umat Hindu ya, tanda petik tadi, yang memusuhi budaya leluhur ini mencoba mengarahkan umatnya ini tetap untuk menjadi budak bangsa lain. Dan mohon maaf, di agama Buddha juga sama. Banyak juga yang mencintai budaya Nusantara, tapi juga banyak yang memusuhi. Sebenarnya ini bukan permasalahan sekedar suatu ajaran agama, tetapi manusia-manusia yang mabuk agama, yang cenderung nalarnya lemah, itulah yang menghancurkan bangsa ini. Kalau ingin bangkit, tentunya adalah hanya dengan pencerahan-pencerahan. Karena kita dijajah psikologi. Kita harus, bangsa ini harus dicerahkan, bangsa ini harus disadarkan, itu kuncinya kita bangkit. Sepanjang bangsa ini masih mabuk agama, kita akan terpuruk seperti Eropa sebelum abad 14. Eropa sebelum abad 14, sebelum abad 15, mereka mabuk agama. Mereka mabuk agama dari guru. Mereka terpuruk. Mereka saling bertengkar, hanya merebutkan huruf A sama O. Yang satu umatnya bilang Tuhan ini A, yang satu bilang Tuhan ini O. Mereka bertengkar. Mereka saling bunuh-membunuh. Berapa juta orang mati, nyawa melayang hanya karena rebutan. Yang satu bilang Tuhan ini A, yang satu bilang Tuhan ini O. Sampai terjadinya revolusi Renaissance, terjadinya revolusi gereja, terjadinya revolusi industri, membuka mata hati mereka, membuka mindset mereka. Akhirnya mereka sadar, mabuk agama, mabuk dogma melemahkan nalar mereka dan mereka akan terus terpuruk. Setelah Eropa mengalami pencerahan, baru mereka melakukan berbagai penemuan-penemuan teknologi. Terus mereka melakukan ekspedisi. Hanya awalnya untuk mencari rempah-rempah.
Awalnya Eropa yang dingin butuh kehangatan rempah-rempah yang mereka dapatkan dari Kekhalifahan Ottoman. Mereka mencoba melakukan pencarian sendiri. Dalam catatan sejarah adanya ekspedisi Marco Polo. Dan akhirnya orang-orang Nusantara, nggak cuma Indonesia, ini dibuat mabuk. Para kapitalis ini mencoba membuat mabuk bangsa ini supaya mereka bisa menguasai. Bangsa ini dibuat mabuk agama seperti Eropa sebelum abad 15. Tergantung kita mau sadar enggak. Karena sepanjang kita tidak sadar, kita terpuruk terus-menerus. Dan inilah tujuan besar kita, mencerahkan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas obrolan tadi membawa ada hikmahnya, ada pencerahan untuk kita semua dan juga para pemirsa. Ya minimal yang ngobrol inilah tercerahkan gitu loh. Ini 5 orang sudah tercerahkan. Setelah itu kita mencerahkan anak istri kita, keluarga kita. Terus anak istri kita, keluarga kita mencerahkan yang lain. Apalagi nanti pemirsa juga seperti itu gitu loh. Kita tunggu para pemirsa yang sudah tercerahkan tadi. Kapan Anda mencerahkan keluarga Anda? Kapan Anda mencerahkan teman-teman Anda? Supaya bangsa ini bisa bangkit lagi. Termasuk sejarah bangsa ini harus dikumandangkan lagi. Nah, para pemirsa, ini sebelum kita tutup, saya ingin minta closing statement dari Mbah Jamal dulu, terus ke Mas Puji. Matur nuwun Mas Trimo dari Raket Prasojo. Sebetulnya yang perlu harus digali lagi adalah bagaimana sejarah ini harus dituangkan lagi di dalam kurikulum. Karena selama ini terus terang aja saya tidak menyalahkan generasi muda itu sampai tidak ngerti. Masalahnya karena sejarah itu sendiri tidak diberikan kepada beliau. Dan ini memang ada kesengajaan dari pihak tertentu yang memang ingin melenyapkan sejarah kita. Saya kira itu. Jadi salah satunya adalah sejarah bangsa ini harus dikumandangkan lagi mulai dari tataran sekolah dasar sampai SMA paling tidak. Nanti kalau di perguruan tinggi sudah ada wawasan nasional, ketahanan nasional itu sudah termuat di situ. Jadi saya kira menurut saya sejarah bangsa ini harus dikumandangkan lagi supaya generasi ini tidak ketiban salah. Dianggap terutama kemurnian sejarah bangsa ini harus dikumandangkan lagi tanpa ada pemelintiran sejarah. Supaya generasi muda ini tidak ketiban salah. Itu. Saya kira itu. Matur nuwun. Mas Puji sebagai closing statement anak muda sekaligus tuan rumah ini. Silakan. Jadi di akhir diskusi ini saya hanya pesan kembali ke jati diri bangsa kita. Itu adalah modal ketahanan ideologi bangsa kita yang sekarang mulai tergerus. Satu, sebenarnya ada beberapa ajaran Jawa dasar yang bisa dua, cuma terlalu panjang. Dan saya hanya sebutkan 3 saja untuk kita kembali ke jati diri. Satu, kita harus mengenal dasar ajaran leluhur kita, ya dasarnya apa? Welas asih tanpa wates dan alasan. Kedua, sangkan parning dumadi. Ketiga, hamemayu hayuning bawono. Nah, welas asih tanpa wates dan alasan kita sebutkan tadi bagaimana kita tanpa batas dan tanpa alasan untuk mengasihi semua ciptaan Tuhan. Tidak membedakan ras, suku, agama, dan juga tidak peduli bentuk ciptaan itu, termasuk kepada hewan dan tumbuhan. Nah, itu welas asih tanpa wates dan alasan. Kedua, sangkan paring dumadi, bukan sangkan paraning birahi. Nah, sangkan paring dumadi adalah sadar diri bahwa kita diciptakan sebagai manusia dengan kesempurnaan jiwa, raga, akal, budi, dan hati nurani. Untuk apa? Untuk hamamayu hayuning bawono. Agar kita sangkan paring dumadi dari awal tadi. Bagaimana kita lahir diciptakan sempurna, kembali dalam keadaan sempurna juga karena sudah melaksanakan tugas
tujuan kita ditujukan sebagai manusia itu untuk ambayu ayuning bawono. Ketika dia berbuat baik, maka kita akan mati dengan baik. Itu saya kutip pada saat saya ke Sumbawa, ada kata, maka kearifan lokal ini perlu di Sumbawa ada kearifan lokal namanya balong ate, balong mate. Artinya ketika kita hidup dengan baik, maka mati pun dalam keadaan baik. Itu saya merinding, karena setiap kearifan lokal itu ada yang luar biasa. Nah, tadi sangat menentukan awal bagaimana kita lahir, kemudian tujuan, maksud Tuhan menciptakan kamu sebagai manusia yaitu untuk ambayu ayuning bawono. Semua diutus untuk itu. Nah, kemudian meninggal dengan kesempurnaan akal budi ini kita kembalikan kepada yang kita lepas semua. Kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban dan baik. Kita lahir diberi nama, kita pun mati meninggalkan nama. Itu artinya nama, agama, semuanya itu kita tinggalkan karena kita dapat saat hidup. Ketika kita lahir diberikan nama, hidup menjaga nama, kembali meninggalkan nama. Semoga kita kembali dengan meninggalkan nama yang baik. Demikian, semoga rahayu, rahayu, rahayu. Nah, para pemirsa, demikian tadi obrolan kita, diskusi kita dengan tema benarkah para penggiat budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa ini memusuhi agama. Sudah kita bedah, kita jawab, kita klarifikasi, kita bukan memusuhi mereka. Tetapi mereka lah yang mendahului memusuhi kita, menghancurkan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan, mencerdaskan bangsa ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.